Assalamualaikum dokter. Ini izin dokter, apakah tinjauan pustaka dapat dimulai dokter? Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 2 siang dokter. Mohon izin dokter Laharsa, apakah tinjauan pustaka dapat segera dimulai? Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 2 siang dokter. Ya, ada yang belum hadir narasumbernya? Tinggal dokter Marsha Apakah dokter. ada yang? Hmm, ya, saya mohon maaf. Nanti mungkin saya titip ke Dokter Cahyo ya untuk penilaian. Sebenarnya saya sudah lihat ya ini karena ada tindakan juga saya sampai jam 3. Nanti mungkin saya titip Dokter Cahyo. Tapi saya sudah ada apa asesmennya. Ya, terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter. Mohon izin dokter Cahya, apakah tinjauan pustaka bisa segera dimulai dokter? Mengingat waktu sudah mencapai jam 2 siang Ya, dokter. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, teman-teman semuanya. Boleh dimulai aja untuk tinjauan pustaka. Narasumbernya sudah ada kan ya, Dok ya? Benar dokter, dengan dokter Noviani Sri Lutfi. Oke, silakan ya, dimulai. Silakan dimulai, Dok. Baik dokter, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada narasumber yaitu dokter Novriani spesialis paru, spesialis paru konsultan, dan dokter Iradita Ais, spesialis paru dengan PJ ilmiah yaitu dokter Neni Sawitri, spesialis paru konsultan, dokter Cahyo Guntoro, spesialis paru, dan dokter Larsa Madison, MPH, spesialis paru. Dan juga selamat pagi untuk konsulen dan residen yang hadir sekali. Hari ini saya sebagai Dr. Rifki Dasrandi berkesempatan menjadi moderator pada presentasi tinjauan pustaka kedua Dr. Fesya Syafir Ramadan dengan judul Interaksi Epitel dan Imun Fibroblast pada Idiopathic Pulmonary Fibrosis atau IPF yang merupakan konsep cedera epitel dan aberran apripe. Sebelum kita memulai acara siang ini, mari kita mulai dengan berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ja'alna minas solihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qaulana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una qaula fayattabi'una ahsanah, yang artinya, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, berikanlah kami pemahaman, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saleh. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami agar mereka memahami perkataan kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Selanjutnya adalah presentasi tinjauan pustaka. Sebelum presentasi saya akan membacakan abstrak, yaitu idiopathic pulmonary fibrosis atau IPF merupakan pneumonia interstisial fibrotik kronik progresif dengan etiologi belum diketahui dan prognosis buruk dengan median ketahanan hidup 3 sampai 5 tahun setelah 5 diagnosis. Tinjauan pustaka ini menelaah peran interaksi tripartit antara epitel, sistem imun, dan fibroblast pada patogenesis IPF dengan fokus pada konsep cedera epitel serta aberran repair. Cedera berulang sel alveolar tipe 2 yang dipicu predisposisi genetik, penuaan biologis, dan pajanan lingkungan menghasilkan senescence epitel. Kemunculan sel tradisional aberrant serta kegagalan transisi menjadi sel alveolar tipe 1. Sinyal profibrotik dari epitel cedera mengaktifkan makrofag profibrotik dan fibroblast patogenik yang membentuk lingkaran umpan balik positif, diperkuat remodeling matriks ekstraseluler dan mekanotransduksi melalui jalur YAP dan serta TAZ. Terapi antifibrotik di pirfenidone dan nintedanib memperlambat penurunan fungsi paru namun belum mengatasi cedera epitel sebagai inisiator utama.
strategi terapi baru diarahkan melalui senolytik, yaitu antagonis integrin, modulator mekanotransduksi, serta pendekatan gabungan untuk memperbaiki hasil klinis pasien IPF di masa depan. Selanjutnya, mari kita dengarkan presentasi oleh Dr. Versa Sofi Ramadan. Kepada Dr. Versa Sofi Ramadan, Anda memiliki waktu 20 menit untuk mempresentasikan tinjauan pustaka Anda kepada Dr. Versa. Jadi persilakan, Dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Kaji Ilmiah, Dr. Neni, Dr. Cahyo, dan Dr. Marsha, dan kepada narasumber, Dr. Novi, Dr. Marsha. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tinjauan pustaka kedua saya yang berjudul tentang interaksi epitel imun fibroblast pada idiopathic pulmonary fibrosis atau IPF dengan konsep cedera epitel dan aberrant repair. Baik, setelah pendahuluan, idiopathic pulmonary fibrosis atau IPF merupakan penyakit paru interstisial yang bersifat kronis, progresif, dan berpotensi fatal. Istilah idiopatik menunjukkan bahwa penyebab pasti IPF hingga saat ini belum dapat dipastikan secara ilmiah. IPF ditandai dengan pola usual interstitial pneumonia atau UIP pada jaringan paru. Proses penyakit berlangsung itu secara progresif melalui pembentukan jaringan fibrosis. Nah, pembentukan jaringan fibrosis ini akan menyebabkan penurunan fungsi paru secara terus-menerus. Fibrosis yang berlangsung secara lama dapat mengganggu struktur dan elastisitas paru sehingga berisiko menyebabkan gagal napas dan juga kematian. Secara data epidemiologi, IPF itu paling sering menyerang individu usia lanjut, terutama usia 50 tahun hingga 70 tahun. Penyakit ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Secara prevalensi global, IPF diperkirakan itu mencapai sekitar 3 juta orang. Median harapan hidup setelah diagnosis hanya sekitar 3 hingga 5 tahun. Prognosis IPF itu tergolong buruk, bahkan disebut lebih berat dibandingkan banyak jenis kanker. Saat ini paradigma patogenis IPF saat ini sudah mengalami sebuah pergeseran, yang mana pemahaman mengenai patogenis IPF ini mengalami perubahan dari konsep lama yang menekankan inflamasi kronik menuju konsep baru yang berpusat pada disfungsi epitel alveolar. Nah, saat ini IPF lebih dipahami sebagai penyakit yang digerakkan oleh cedera dan juga disfungsi dari sel epitel alveolar tipe 2 atau AT2. Nah, sel AT2 ini memiliki peran yang penting dalam mempertahankan homeostasis alveolar, menghasilkan surfaktan, dan juga berperan dalam regenerasi epitel paru. Apabila sel AT2 ini mengalami cedera yang berulang, kemampuan regeneratifnya ini akan terganggu sehingga proses perbaikan jaringan itu tidak berlangsung secara fisiologis. Nah, pergeseran paradigma ini dapat menjelaskan mengapa pendekatan terapi yang hanya menargetkan inflamasi itu tidak cukup efektif dalam menghentikan progresi dari IPF ini. Nah, baik, cedera mikro berulang pada sel epitel alveolar itu menjadi salah satu mekanisme awal dalam patogenesis IPF. Nah, cedera tersebut akan menginisiasi proses penyembuhan luka yang menyimpang atau sebutannya aberrant repair. Nah, dalam kondisi yang normal, sel AT2 itu dapat berperan sebagai sel progenitor itu yang mampu membantu regenerasi dari alveolar. Nah, sedangkan pada IPF, sel AT2 itu gagal untuk mempertahankan proses regenerasi alveolar yang sifatnya fisiologis. Nah, kegagalan regenerasi ini akan menyebabkan terbentuknya komunikasi epitel mesenkim yang abnormal. Komunikasi abnormal ini akan menjadi dasar terbentuknya lingkungan profibrotik yang mendorong aktivasi dari fibroblast dan pembentukan fibrosis. Baik, secara gambaran umum, dari definisi dan dasar penegakan IPF. Jadi IPF ini merupakan salah satu bentuk dari idiopathic interstitial pneumonias atau IPS. Nah, ini termasuk dalam kelompok interstitial lung disease atau ILD fibrotik. Secara sederhana, jadi IPF itu penyakit paru interstitial kronik yang kronik progresif yang menyebabkan fibrosis atau jaringan parut pada paru. Nah, menurut pedoman ATS, SDRS, dan alat tahun 2022, diagnosis IPF itu harus diawali dengan eksklusi penyebab fibrosis lain. Contoh eksklusi penyebab fibrosis lain diantara seperti penyebab penyakit jaringan ikat, pneumonitis hipersensitivitas, kemudian pajanan lingkungan,
atau pekerjaan toksisitas dari obat, serta penyakit-penyakit paru interstisial lainnya. Nah, setelah penyebab lain itu kita singkirkan, diagnosis IPF itu kita tegakkan melalui identifikasi dari pola UIP tadi pada pemeriksaan HRCT. Nah, bila gambar HRCT-nya ini belum cukup khas, dapat kita pertimbangkan dilakukannya biopsi paru untuk mendukung diagnosis. Kemudian untuk kriteria radiologisnya, jadi HRCT ini menjadi pemeriksa utama untuk menilai pasien ini terduga IPF atau tidak. Ditemukannya pola UIP. Jadi pada pola UIP ini lesi biasanya tampak dominan di area subpleural dan juga basal. Nah, artinya kelainan ini lebih banyak terlihat di bagian tepi paru dan juga bagian bawah paru. Kemudian temuan khas yang perlu diperhatikan lainnya adalah ada honeycombing. Gambaran ini dapat disertai dengan atau tanpa traction bronkiectasis. Nah, honeycombing ini menunjukkan perubahan fibrosis yang sudah menetap. Sedangkan untuk traction bronkiectasis ini terjadi karena ada tarikan jaringan fibrosis pada saluran napas. Untuk faktor risiko apa saja? Faktor risikonya apa saja? Yang utama itu meliputi usia lanjut, riwayat merokok, pajanan debu logam, reflux gastroesophageal kronik, dan predisposisi genetik. Untuk usia lanjut menjadi faktor yang paling penting karena IPF lebih sering ditemukan pada orang dewasa tua. Karena pada usia lanjut itu kemampuan perbaikan jaringan paru akan menurun sehingga paru itu lebih rentan mengalami fibrosis. Untuk riwayat merokok, asap rokok dapat menyebabkan dari cedera epitel paru dan meningkatkan stres oksidatif. Kemudian untuk pajanan debu logam atau debu seperti kayu itu dapat meningkatkan risiko IPF, terutama pada individu dengan riwayat-riwayat pekerjaan tertentu. Lalu pada reflux gastroesophageal yang sifatnya kronik, ini juga dapat dihubungkan dengan mikroaspirasi yang berulang, yang dapat mencederai dari epitel paru. Selanjutnya, faktor genetik itu juga turut berkontribusi, terutama riwayat keluarga dengan fibrosis paru itu dapat ditemukan pada sebagian kasus. Kemudian, pola progresivitas penyakit IPF. IPF itu merupakan penyakit yang bersifat progresif. Artinya penurunan fungsi paru ini akan menurun secara bertahap. Namun kecepatan penurunan ini berbeda, bervariasi pada setiap individunya. Nah, pada sebagian pasien, perburukan itu dapat berlangsung secara cepat, terutama bila terjadi eksaserbasi yang akut. Nah, salah satu parameter yang penting untuk memantau progresivitas IPF adalah kapasitas vital paru atau KVP. Nah, penurunan KVP lebih dari 10% dalam 6 bulan ini menjadi tanda penting karena berhubungan dengan peningkatan risiko mortalitas. Kemudian selain penurunan fungsi paru, sebagai dokter juga perlu mengenali eksaserbasi akut pada IPF. Nah, ini ditandai dengan perburukan respiratori yang sifatnya mendadak tanpa penyebab lain yang jelas, seperti infeksi, emboli paru, ataupun gagal jantung. Nah, pada pemeriksaan HRCT, eksaserbasi akut dapat menunjukkan gambaran ground glass opacity pada HRCT. Kemudian, struktur dan fungsi unit epitel paru. Jadi yang perlu kita pahami bahwa di slide ini adalah komponen utama epitel alveolus yaitu AT1 dan AT2. Nah, sel AT1 ini dia berbentuk pipih menutupi sebagian besar dari permukaan alveolus yang mana fungsi utamanya untuk memfasilitasi difusi oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, karena bentuknya ini sangat tipis, sel ini berperan penting dalam proses pertukaran gas antara alveolus dan pembuluh darah yang kapiler. Kemudian sel alveolar A2 atau AT2 yang memiliki bentuk kuboid. Nah, sel ini memproduksi surfaktan paru, menjaga keseimbangan cairan alveolar, dan juga berperan sebagai sel progenitor alveolar. Artinya sel AT2 ini dapat membantu regenerasi epitel alveolus apabila terjadi sebuah cedera. Nah, dalam kondisi yang normal, epitel alveolar itu dapat memperbaiki diri setelah mengalami sebuah cedera. Nah, proses ini terutama berlangsung melalui transisi sel alveolar tipe 2 menjadi sel alveolar tipe 1. Nah, sel AT2 ini berperan sebagai sel progenitor tadi. Ya, jadi apabila terjadi kerusakan, sel ini akan berproliferasi lalu akan berdiferensiasi menjadi sel AT1 untuk menggantikan lapisan alveolar yang telah rusak. Nah, proses regenerasi ini dikendalikan oleh beberapa jalur.
Jalur persinyalan penting ini termasuk BNT, BMP, dan Notch. Nah, jalur ini mengatur proliferasi, diferensiasi, dan pematangan sel epitel alveolar. Nah, apabila proses regenerasi ini berjalan baik, struktur alveolus itu akan tetap utuh dan fungsi pertukaran gas dapat dipertahankan. Namun pada IPF, proses perbaikan ini mengalami sebuah kegagalan. Regenerasi epitel ini tidak berjalan dengan normal sehingga terjadi aberrant repair. Nah, kondisi ini menjadi salah satu dasar terbentuknya fibrosis paru. Baik, ini adalah gambar skema transdiferensiasi progenitor menjadi sel AT1. Jadi, melalui beberapa tahap perkembangan sel. Jadi, tahap awal ini dimulai dari sel punca yang ditandai dengan ekspresi penanda molekuler seperti SOX9, SOX2, dan NKX2.1. Nah, penanda ini menunjukkan karakter progenitor atau kemampuan sel untuk berkembang menjadi sel epitel paru yang tertentu seperti itu. Kemudian sel punca ini akan berdiferensiasi menjadi sel AT2. Nah, sel AT2 ini diekspresikan oleh SFTPC, SFTPA, dan ABCA3. Ini berhubungan dengan fungsi produksi dan metabolisme surfaktan paru. Nah, sel AT2 ini memiliki peran penting sebagai sel progenitor alveolar karena mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi sel AT1 ketika terjadi cedera epitel alveolar. Nah, setelah menjadi sel AT2, sel akan memasuki fase sel peralihan. Nah, pada tahap ini sel ini menunjukkan karakter campuran, yaitu masih mempertahankan AT2-nya seperti SFTPC-nya, tetapi mulai mengekspresikan penanda menuju ke AT1 seperti KRT8 dan AGER. Nah, fase peralihan ini merupakan tahap yang penting karena menggambarkan proses transisi dari sel sekretorik penghasil surfaktan menjadi sel yang bentuknya pipih yang berfungsi dalam pertukaran gas. Tahap akhirnya sel AT2 ini akan berubah menjadi sel AT1 yang ditandai dengan ekspresi AGR, PDPLN, dan AQP5. Nah, sel ini seperti saya jelaskan ini berbentuk pipih, berperan utama dalam proses difusi oksigen serta karbon dioksida di alveolus. Nah, pada IPF, proses-proses ini dapat terganggu sehingga sel AT2 ini dapat gagal menyelesaikan transisinya menjadi sel AT1 sehingga tertahan pada fase sel peralihan. Nah, kondisi ini berkontribusi terhadap aberrant repair, aktivasi fibroblast, dan juga pembentukan fibrosis paru. Selanjutnya dari patogenesis dari idiopathic pulmonary fibrosis. Baik, dari gambar ini saya akan menjelaskan konsep terkini mengenai patogenesis dari IPF. Nah, proses penyakit ini dimulai dari interaksi antara faktor intrinsik dan juga faktor lingkungan. Jadi pada sisi kiri atas ini terdapat faktor intrinsik berupa penuaan, predisposisi genetik seperti TRT dan MUC58, 5B, perubahan epigenetik, serta disfungsi mitokondria. Nah, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan epitel alveolar menjadi lebih rentan terhadap cedera. Kerentanan ini diperberat oleh faktor-faktor lingkungan, antara lain seperti asap rokok, pajanan debu mineral atau kayu, stres oksidatif, mikroaspirasi, dan juga infeksi virus. Nah, kombinasi dari kedua kelompok faktor tersebut menyebabkan cedera mikro yang sifatnya berulang. Cedera ini akan merusak epitel alveolar. Jadi dalam kondisi yang normal, cedera epitel ini akan diikuti oleh proses regenerasi tadi yang terkontrol. Namun pada IPF, proses perbaikan jaringan ini akan berlangsung secara menyimpang atau disebut sebagai aberrant repair. Nah, cedera epitel ini akan kemudian mengaktifasi sel-sel inflamasi dan makrofag alveolar. Sel-sel tersebut bersama dengan epitel yang mengalami cedera akan melepaskan mediator-mediator profibrotik seperti TGF-beta, TNF-alfa, CTGF, PDGF, dan FGF. Di antara mediator tersebut, TGF-beta memiliki peran yang sentral karena mendorong aktivasi dari fibroblast dan diferensiasinya menjadi fibroblast. Nah, selanjutnya miofibroblas ini akan menghasilkan kolagen dan komponen matriks ekstraseluler secara berlebihan. Akumulasi matriks ini akan menyebabkan jaringan paru semakin kaku dan mengalami fibrosis.
Di sini kita bisa melihat anak panah yang melengkung pada gambar ini menunjukkan lingkaran umpan balik positif. Artinya sel inflamasi, fibroblast, dan miofibroblast itu saling memperkuat aktivitas satu sama lainnya. Sehingga fibrosis ini akan terus berlangsung meskipun faktor pencetus awal itu telah berkurang. Baik, selanjutnya ini adalah tahapan senescence dan disorder transdiferensi dari AEC2. Jadi AEC2 ini adalah alveolar tipe 2. AEC1 ini alveolar tipe 1. Jadi pada kondisi yang sehat, AEC2 ini atau AT2 ini berfungsi sebagai sel progenitor alveolar. Sel ini dapat memperbanyak diri sekaligus berdiferensiasi menjadi sel epitel alveolar tipe 1. Nah, AEC1 ini merupakan sel yang membentuk sebagian besar permukaan alveolus dan berperan penting dalam proses pertukaran gas. Jadi diperlukanlah keseimbangan antara AEC2 dan AEC1 untuk mempertahankan keintegritas dari struktur alveolar. Nah, apabila terjadi cedera yang berulang pada gambar yang bagian sini, ini ditunjukkan di gambaran pukulan 1, pukulan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kapasitas AEC2 itu akan semakin menurun pada tahap awal penuaan sel. Jadi sebagian AEC2 ini akan mengalami replikatif senescence atau RS. Artinya sel masih berada di jaringan, tetapi kemampuannya untuk berproliferasi dan menggantikan sel yang rusak menjadi terbatas. Anda tersisa 5 menit lagi. Baik, apabila cedera terus berlangsung, proses perbaikan jaringan akan menjadi semakin abnormal. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan perubahan dinamika makrofag selama perkembangan fibrosis paru. Jadi pada kondisi paru yang normal, terdapat dua populasi utama makrofag. Pertama, makrofag alveolar yang residen, berada di ruang udara alveoli. Kemudian makrofag interstisial yang berada di parenkim paru. Kedua jenis makrofag ini akan berperan dalam mempertahankan homeostatis jaringan dan membersihkan partikel asing dan mengatur respon imun lokal. Apabila terjadi cedera paru, terutama akibat kerusakan yang berulang pada epitel alveolar, monosit dari sirkulasi darah itu akan direkrut menuju ruang alveolar melalui ekstravasasi. Setelah memasuki jaringan paru, monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag alveolar turunan monosit atau monosit derived alveolar makrofag. Dengan demikian, kumpulan makrofag alveolar pada paru ini yang mengalami cedera tidak lagi hanya terdiri atas makrofag, tapi mencakup makrofag residen dan mencakup makrofag yang berasal dari monosit sirkulasi. Nah, pada tahap fibrosis paru terjadi perubahan komposisi dan fenotip makrofag. Ini diekspresikan oleh CD14, CD206, CD163. Seperti itu. Kemudian ini gambarnya menjelaskan bahwa miofibroblast pada fibrosis paru itu tidak berasal dari satu populasi sel saja. Ini bisa berasal dari fibroblast di antara seperti fibrosit sirkulasi, fibroblast residen, lipofibroblast, sel endotel, dan KPK-LR. Jadi fibrosis residen ini, miofibroblast bisa berasal dari fibrosit ini semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa fibroblast paru ini memiliki subpopulasi yang bermacam-macam ya. Jadi yang saya berikan gambar lingkaran merah ini, yang paling berperan utama adalah miofibroblast yang dikeluarkan oleh CTHRC1, POSTN, dan COL1A1 seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pemetaan single cell paru pada IPF. Jadi pada IPF, analisis single cell ini menunjukkan terdapat heterogenitas sel yang sangat tinggi. Beberapa sel patologis yang penting antara lainnya sel epitel yang abnormal, makrofag SPP1 positif, serta fibroblast atau miofibroblast yang tadi saya sebutkan CTHRC1 positif. Nah, sel-sel ini banyak ditemukan di area fibrotik foci, yaitu lokasi utama pembentukan fibrosis. Kemudian, gambar ini menjelaskan tentang crosstalk bidirectional epithelial mesenchyma pada IPF. Jadi, cedera pada sel epitel alveolus itu menjadi salah satu pemicu utama fibrosis. Jadi, akan melepaskan mediator-mediator fibrotik seperti TGF-beta, PTGF, CTGF, dan sebagainya. Nah, mediator tersebut akan mendorong rekrutmen dan proliferasi dan aktivasi dari fibroblast
nanti fibroblast akan berdiferensiasi menjadi myofibroblas. Nah, sel myofibroblas ini akan menghasilkan matriks ekstraseluler yang berlebihan, terutama kolagen, sehingga terbentuk jaringan parut pada paru. Kemudian gambar ini menjelaskan mekanisme mekanoaktivasi fibrosis akibat peningkatan kekakuan dari matriks ekstraseluler pada fibrosis paru. Jadi pada panel A ini terlihat perubahan karakteristik matriks ekstraseluler. Jadi dalam kondisi yang normal, jaringan paru itu memiliki matriks yang lunak, tetapi pada IPF dia sudah mulai mengalami kekakuan karena produksi ekstraseluler matriks yang berlebihan. Ekstraseluler matriks yang berlebihan ini akan melalui proses mekanosensing. Jadi ketika matriks menjadi kaku, fibroblast ini akan mengalami mekanoaktivasi dan berubah menjadi myofibroblas. Kemudian myofibroblas akan mengaktifasi lebih banyak matriks ekstraseluler. Jadi akan terus terbentuk produksi dari ECM itu. Kemudian korelasi patogenis dengan terapi antifibrotik. Jadi terapi antifibrotik utama pada saat ini adalah pirfenidon dan nintedanib. Ya, pirfenidon ini memiliki aktivitas antifibrotik, antiinflamasi, dan antioksidan. Obat ini menekankan ekspresi dari TGF-beta 1, menghambat jalur SMAD, dan menurunkan proliferasi fibroblast serta mengurangi sintesis kolagen. Nah, pirfenidon ini juga membantu untuk menurunkan stres oksidatif melalui modulasi NRF2 dan menekan mediator proinflamasi seperti TNF-alfa dan interleukin 6. Sementara nintedanib ini merupakan inhibitor tirosin kinase dengan beberapa target molekuler, menghambat PDGFR, FGFR, dan VEGFR. Nah, secara klinis, nintedanib ini terbukti memperlambat penurunan FSC atau kapasitas vital paksa. Namun, efek samping gastrointestinal, terutama diare, tetap perlu dipantau. Jadi, untuk pesan utama dari slide ini, terapi antifibrotik saat ini itu belum dapat menyembuhkan dari IPF, tetapi dapat memperlambat dari progresivitas penyakitnya. Baik, kesimpulan, IPF ini merupakan penyakit paru interstisial fibrotik kronik progresif dengan etiologi yang belum diketahui. Penyakit ini ditandai oleh pola UIP atau usual interstitial pneumonia pada pencitraan maupun juga histopatologi. Nah, IPF lebih sering ditemukan pada laki-laki usia lanjut dan memiliki prognosis yang buruk dengan median ketahanan hidup 3-5 tahun setelah diagnosis. Patogenesis berawal dari cedera berulang sel epitel alveolar tipe 2 atau AT2, berpusat pada cedera mikro yang berulang. Nah, cedera ini dapat dipengaruhi oleh kombinasi dari predisposisi genetik, penuaan biologis, dan juga pajanan dari lingkungan, seperti asap rokok atau debu-debu tertentu. Nah, cedera tersebut akan menyebabkan sinesis epitel, kemunculan sel transitional aberran, dan kegagalan diferensiasi AT2 menjadi sel alveolar tipe 1, sehingga terjadi aberran repair. Nah, terjadilah interaksi tripartit antara epitel cedera, makrofag profibrotik, dan fibroblast teraktivasi yang akan membentuk lingkaran umpan balik positif. Terjadi remodeling matriks ekstraseluler dan mekanotransduksi melalui jalur YAP dan TAZ. Ya, dengan demikian, lingkungan fibrotik dapat mempertahankan dirinya sendiri meskipun rangsangan eksternal awal telah berkurang. Nah, untuk obat-obatan, pirfenidon dan nintedanib memperlambat penurunan fungsi paru, tetapi belum mengatasi cedera epitel sebagai inisiator utama. Jadi terapi pada masa depan ini dapat diarahkan pada senolytik, antagonis integrin AV beta 6, modulator mekanotransduksi, dan pendekatan kombinasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Fersya untuk presentasinya yang baik dan menarik. Dr. Fersya telah menjelaskan bahwa IPF berawal dari cedera berulang pada epitel paru yang mengalami aberran repair. Proses tersebut kemudian mengaktifkan sel imun dan fibroblast sehingga fibrosis terus berkembang secara progresif. Oke, selanjutnya kita mulai sesi diskusi kepada rekan-rekan P3DS. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan menggunakan fitur dari Zoom. Baik, kepada rekan P3DS, apakah ada pertanyaan, Dokter? Baik, yang pertama itu kepada Dokter Ibas, Nah, silakan bertanya, Dokter. Baik, terima kasih moderator.
Pertama, saya ucapkan selamat pada Dr. Tersa atas penyampaian tinjauan pustaka yang kedua. Dan pada tinjauan pustaka ini tadi penyaji sudah menjelaskan mengenai sel AT2 yang cedera itu mengeluarkan sinyal profibrotik berupa TGF-beta, TDGF, CDGF, dan SHH yang melakukan fibrosis periapital dan ada tentang antifibrotik juga. Nah, ini saya ada membaca jurnal dari Frontiers dengan judul TGF beta 1, WNT, and SHH signaling in tumor progression and fibrotic disease. Dari jurnal itu saya ada 3 poin yang saya dapat, yaitu pertama, jurnal itu menyebutkan jalur sonic headshot atau SHH tadi pada jaringan dewasa normal itu umumnya berada dalam keadaan tidak aktif. Yang kedua, dalam kondisi cedera jaringan, inflamasi atau fibrosis, jalur ini dapat kembali teraktivasi dan disebutkan juga SHH ini dapat berhubungan dengan peningkatan produksi TGF-beta dan PDGF. Yang ketiga, di jurnal ini menyebutkan ada antifibrotik yang sedang dikembangkan, yaitu Sismodegib. Yang ingin saya tanyakan itu pada penyakit fibrotik seperti fibrosis paru idiopatik ini, apakah penyaji dapat menjelaskan bagaimana perubahan fenotip makrofag alveolar bersama aktivasi jalur SHH tadi atau sonic headshot menjadikan makrofag itu sebagai penghubung antara cedera epitel alveolar dan aktivasi fibroblast menjadi myofibroblas, dan apakah penyaji dapat menjelaskan juga atau pernah membaca mengenai mengapa Sismodegib ini dianggap berpotensi sebagai antifibrotik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ibas. Selanjutnya kepada peserta, Dokter Versa, silakan menjawab Dokter. Baik, mohon izin untuk mengulang pertanyaannya. Tadi Dr. Farski Baskoro bertanya terkait makrofag ya dok ya. Bagaimana makrofag itu menjadi penghubung penting antara cedera epitel alveolar dan aktivasi dari fibroblast. Jadi pada paru yang normal, makrofag alveolar, tadi saya jelaskan tentang makrofag alveolar residen ya, serta makrofag interstisial di parenkim paru. Jadi makrofag alveolar residen itu berada di ruang udara alveolus, kemudian makrofag interstisial itu berada di parenkim paru. Nah, keduanya ini membantu untuk mempertahankan homeostasis dari jaringan, terus kemudian dapat membersihkan partikel asing dan mengatur respon imun yang lokal. Kemudian ketika terjadi cedera epitel yang berulang, monosit dari sirkulasi itu tadi akan direkrut menuju ruang alveolar melalui proses ekstravasasi. Nah, nanti monosit itu akan berdiferensiasi menjadi monosit dari alveolar macrophage. Nah, pada tahap fibrosis ini populasi makrofag tidak lagi sifatnya itu homogen. Jadi sebagian makrofag memiliki fenotip yang profibrotik. Contohnya subpopulasi yang SPP1 positif atau IL1RN positif. Terutama yang tadi saya lingkari warna merah, CH13L1 positif dan APOE positif. Nah, makrofag yang profibrotik ini akan menghasilkan mediator yang tadi Dr. Faris Kebasko sebutkan, TGF-beta, salah satunya TGF-beta, ada PDGF, kemudian ada osteopontin, dan CCL18. Nah, mediator ini akan mengaktifasi dari fibroblast, kemudian akan mendorong transformasi fibroblast menjadi myofibroblas. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait nintedanib dan pirfenidon ya dok. Mohon izin dokter, bisa diulang pertanyaannya dokter? Kalau yang dari jurnal saya mengenai antifibrotik Sismodegib, apakah Anti, anti, ada penjelasannya dok tentang Sismodegib? mau, mohon izin dokter, tidak terdengar dokter. Nggak bisa Obat diulang. Sismodegib dok. Mohon izin dokter untuk obat IPF yang lainnya selain nintedanib dan pirfenidon, untuk di tinjauan pustaka saya belum memasukkan obat tersebut dokter karena memang dari masih dalam masa percobaan dokter. Jadi yang diutamakan pada kasus-kasus IPF yang digunakan itu adalah nintedanib dan pirfenidon. Jadi saya tidak memasukkan obat tersebut secara mendetail di tinjauan pustaka saya dokter. Mohon izin.
Baik, terima kasih. Eh, kepada Dokter Ibas, apakah ada tanggapan kembali, Dokter? Zinat, yang tadi mengenai aktivasi jalur SHH-nya bagaimana ya dok? Jadi di salah satu gambar juga ada yang menyebutkan mengenai jalur Sonic Hedgehog tadi dok. Mohon, mohon izin, Dokter Ibas, mohon bisa diulang, Dokter, suaranya terdengar, Dokter. Mengenai aktivasi jalur SHH dok, Sonic Hedgehog seperti yang ditampilkan penyaji tadi dok. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Dokter Versa, silakan menjawab kembali, Dok. Ya baik, mohon izin untuk membuka gambar lagi dokter sebentar. Izin dokter untuk gambar yang ini dokter. Iya, dok. Yang ini. Baik, saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit ya terkait gambaran ini. Ini merupakan crosstalk dari bidirectional epithelial mesenchyme pada IPF ya. Jadi cedera pada sel epitel alveolus ini menjadi salah satu pemicunya yang akan melepas dari faktor pertumbuhan seperti GF beta, PDGF dan sebagainya. Jadi mediator ini akan mendorong rekrutmen proliferasi dan juga aktivasi dari fibroblast. Nanti fibroblast akan berdiferensiasi menjadi myofibroblas. Nah, sel myofibroblas ini akan menghasilkan matriks ekstraseluler yang berlebihan, terutama kolagen sehingga terbentuk jaringan parut pada paru. Nah, myofibroblas ini eh, tidak hanya menghasilkan dari matriks ekstraseluler, tapi juga dapat memperburuk kerusakan epitel. Jadi pada eh, tiga mekanisme penting ini, diantara ada H2O2, pelepasan hiperperioksida, ini akan meningkatkan apoptosis dari AEC atau sel epitel alveolus tersebut. Kemudian ada SPARC, ini mengganggu integritas sawar dan migrasi dari AEC-nya. Kemudian dari MMP2 atau 9, ini akan merusak dari membran basal alveolus. Kemudian myofibroblas dapat mempertahankan aktivitasnya melalui sintesis mandiri dari angiotensin 2 atau TGF beta. Nah, mekanisme ini akan membentuk lingkaran umpan balik yang positif. Nah, cindera epitel ini akan mengaktifasi dari myofibroblas, kemudian myofibroblas akan kembali memperburuk apoptosis dan fungsi epitel. Jadi ini adalah urutan atau jalur-jalur yang akan terjadi secara simultan dan seperti lingkaran. Jadi keduanya ini akan saling memperkuat melalui komunikasi dua arah yang akan mempertahankan lingkungan mikroprofibrotik ini secara mandiri seperti itu, dokter. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Versa atas jawabannya. Kepada Dokter Ibas, apakah ada tanggapan kembali, Dokter? Terima kasih dok. Mungkin untuk yang SHH secara prinsipnya mirip dengan jurnal yang saya baca. Jadi pada konteks fibrosis itu
aktivasi SH ini memang berhubungan dengan respons profibrotik dan nanti yang profibrotik itu mendorong aktivasi fibroblas jadi neofibroblas dan akhirnya jadi komponen matriks ekstratular yang berlebihan. Namun yang di jurnal NCBT itu dijelaskan lebih detail mengenai jalurnya. Jadi mekanisme reaktivasi SH itu yang tadinya tidak aktif pada dewasa itu dimulai ketika ligan SH-nya berikatan pada reseptor PTCH. Kemudian ikatan ini menghilangkan hambatan PTCH terhadap SMO sehingga SMO ini menjadi aktif dan aktivasi SMO inilah kemudian mengaktifkan faktor transkripsi GLI yang masuk ke inti sel dan mengatur ekspresi gen yang berhubungan dengan pertumbuhan sel tadi, diferensiasi dan rebonding jaringan. Dan sedikit tambahan juga mengenai Vismodegib-nya ini. Jadi Vismodegib ini merupakan obat penghambat jalur hexoc tadi yang bekerja sebagai antagonis SMO. Jadi dengan terhambatnya SMO mencegah lanjutan tadi faktor transkripsi GLI-nya sehingga sinyal profibrotiknya ikut menurun. Jadi secara teoritis hambatan ini diharapkan dapat mengurangi diferensiasi fibroblas menjadi linear. Baik, sekian dari saya, Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ibas atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Dokter Bagus, silakan bertanya, Dokter. Baik, terima kasih banyak pada moderator atas kesempatannya. Sekali lagi, selamat kepada penyaji Dr. Versa yang telah mempresentasikan materi yang sangat menarik, Dok, dan dengan baik. Jadi setelah saya mendengarkan presentasi tinjauan pustaka dari dokter, saya menangkap bahwa patogenesis IPF itu tidak lagi dipandang hanya sebagai proses inflamasi kronik, tetapi lebih sebagai cedera epitel berulang dengan proses perbaikan abnormal yang kemudian melibatkan interaksi timbal balik antara epitel, sistem imun, dan fibroblas. Nah, fibroblas dalam materi ini tadi tidak hanya digambarkan sebagai penghasil matriks dan kolagen, Dok, tetapi kan juga tadi dijelaskan sebagian populasi fibroblas itu berperan sebagai imunoregulator ya, Dok. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hal ini bisa mengubah posisi fibroblas, Dok, dalam interaksi antara epitel, sel imun, dan fibroblas dalam patogenesis IPF, Dok. Baik, terima kasih kepada Dokter Bagus. Silakan pada peserta, silakan menjawab, Dokter. Ya, baik. Terima kasih Dokter Bagus. Tadi Dokter Bagus bertanya terkait posisi fibroblas ya, Dok, dalam interaksi antara epitel imun fibroblas pada IPF. Jadi fibroblas ini memiliki fungsi utama, terutama dalam pembentukan dan pemeliharaan dari matriks ekstraseluler. Nah, akan tetapi fibroblas ini bukan sekedar sel yang pasif ya, sekedar sel struktural yang pasif. Ini sebagian dari subpopulasi fibroblas yang tadi saya sebelumnya jelaskan. Jadi kan fibroblas itu banyak subpopulasinya. Ini dapat menghasilkan kemokin yang nantinya akan mengaruhi rekrutmen dan aktivasi sel imun di jaringan paru. Nah, kemudian tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa fibroblas ini akan merekrut imun. Fibroblas yang merekrut imun itu dapat mengekspresikan di antara seperti CCL19, CCL21, dan CXCL13. Nah, sementara fibroblas inflamasi itu dapat menghasilkan CCL2 dan CXCL12. Nah, mediator-mediator ini yang tadi saya sebutkan itu dapat mengatur dari migrasi, kemudian distribusi dan proliferasi dari sel imun lokal. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa hubungan antara sel imun dan fibroblas ini dia sifatnya itu dua arah. Jadi sel imun dapat mengaktifasi fibroblas melalui mediator profibrotik. Sedangkan fibroblas ini juga dapat mempertahankan infiltrasi dan juga aktivasi sel imun melalui pelepasan dari kemokin. Nah, mekanisme ini dapat membantu kita untuk menjelaskan mengapa lingkungan profibrotik itu dapat bertahan meskipun cedera-cedera awal itu telah berkurang. Seperti itu, Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Fransa. Jawabannya selanjutnya kepada penanya, Dokter Bagus. Mau ada tanggapan? Dokter?
Ya, baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Saya setuju dok. Sejalan juga dengan eh, yang telah saya baca dok dengan judul Idiopathic Pulmonary Fibrosis, Cellular Heterogeneity, Mechanism and Therapeutic Implication yang publikasi tahun 2025 oleh Zhou et al. Dok. Jadi di jurnal tersebut dijelasin bahwa pemahaman IPF memang saat ini sudah mulai bergeser dok. Jadi fibroblast tidak lagi dipandang hanya sebagai sel pembentuk kolagen, tetapi sebagai bagian aktif juga dari komunikasi patologis antara epitel, sel imun, dan stroma paru. Dan di situ juga dijelasin bahwa bukti terbaru itu menunjukkan IPF terdapat subpopulasi fibroblast patologis, terutama di bagian fibroblastic foci yang berinteraksi erat dengan aberran di sel basaloid dok, dan juga makrofag profibrotik, sehingga fibroblast memang lebih tepat dipahami sebagai pengatur profibrotik, bukan sekedar sebagai efektor di hilir fibrosis. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator, dok. Terima kasih, Dokter Bagus. Selanjutnya, Asmi. Dokter Rifki, maaf Dokter Rifki. Ya, saya boleh nunjuk nggak penanyanya? Silakan. Ya, saya minta Dokter Sofa buat bertanya dok. Pada sosok silakan. Baik, terima kasih banyak kepada kesempatannya kepada Dr. Cahyo dan moderator. Nomor berapa? Baik, dokter, saya izin bertanya pada untuk menegakkan diagnosis dari IPF itu kita melakukan dengan pemeriksaan HRCT. Nah, untuk pada pemeriksaan HRCT, fibrosis paru itu bisa didapatkan pada berbagai jenis penyakit interstisial paru. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwa IPF itu memiliki pola yang khas berupa interstitial pneumonia atau disebut dengan UIP pattern. Namun pada pola fibrosis belum selalu cukup untuk memastikan diagnosis. Saya izin bertanya, mengapa untuk diagnosis IPF kita memerlukan untuk eksklusi penyebab lain dengan pendekatan multidisiplin agar bisa menegakkan diagnosis IPF. Izin begitu pertanyaan saya, dokter. Mohon arahannya, dok. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada persentan Dokter Versa, silakan bertanya, dokter. Izin maaf, silakan menjawab, dokter. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Moderator Dr. Sofa tadi bertanya tentang HRCT ya dokter ya. Jadi fibrosis paru itu bukan temuan yang spesifik ditemukan hanya pada IPF saja. Jadi tadi saya sebutkan seperti penyakit jaringan ikat, kemudian pneumonitis hipersensitif, pajanan-pajanan obat, toksisitas, pajanan lingkungan itu dapat menyebabkan perubahan fibrotik pada paru juga. Jadi ada istilah idiopatik itu dapat digunakan setelah penyebab lain yang diidentifikasi itu dapat disingkirkan. Jadi pada HRCT pola UIP itu umumnya ditandai oleh distribusi lesi yang subpleural dan juga basal. Kemudian tadi saya jelaskan ditemukan ada honeycombing dengan dan atau tanpa traction bronkiektasis, serta tidak ada temuan yang inkonsisten pada UIP. Nah, apabila pada pemeriksaan HRCT ditemukan gambarnya tidak khas, bisa kita lakukan biopsi paru atau pendekatan-pendekatan lain seperti transbronchial lung biopsi, transbronchial lung cryobiopsy itu juga dapat dipertimbangkan. Kemudian dalam penegakan diagnosis ini memang diperlukan diskusi multidisiplin karena dari satu temuan radiologi saja itu
tidak boleh dipisahkan secara terpisah. Jadi kita harus lihat juga dari riwayat klinisnya, dari pajanannya, dari hasil-hasil labnya, dan temuan dari histopatologis. Jadi tidak bisa kita simpulkan hanya dari eh, hasil gambaran HRCT saja, seperti itu dokter. Mohon izin saya kembali ke moderator. Baik, terima Kasih kepada dokter jawabannya. Selanjutnya kepada penulis. Apakah ada tanggapan? Baik dokter, terima kasih. Izin menambahkan, jadi dari yang saya baca dari diagnosis IPF menurut ATSR GRS Alat tahun 2018, jadi memang untuk diagnosis IPF itu kita dengan baku emasnya itu dengan HRCT. Nah, jika didapatkan HRCT-nya itu gambaran yang khas dari IPF itu adalah suatu UAP pattern. Nah, jika memang sudah jelas UAP pattern, maka kita bisa menegakkan itu suatu IPF. Namun jika memang tidak khas yang didapatkan itu adalah suatu UAP pattern, maka kita akan melakukan diskusi untuk multidisiplin untuk menegakkan diagnosis dari IPF. Seperti itu dok. Tujuannya adalah multidisiplin ini dengan berkolaborasi dengan seluruh teman sejawat lainnya untuk menegakkan diagnosis IPF. Bisa kita tentukan apakah perlunya penegakan diagnosis dengan modalitas lain seperti dengan biopsi yang seperti disebutkan oleh Dr. Fasha tadi. Seperti dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Dr. Sofa. Mengingat waktu sudah mencapai jam 2 lebih 51 menit, mari jadi kita akhiri dulu untuk sesi diskusi. Boleh satu lagi dok yang bertanya? Baik dokter. Ada dokter Sabrina nggak? Boleh dokter Sabrina bertanya dok? Izin, dokter Sabrina. Kepada dokter Sabrina, silakan bertanya dokter. Kepada dokter Sabrina, silakan bertanya dokter. Nggak ada dokter Sabrina. Ya dokter, sepertinya terdapat gangguan sinyal dokter. Mohon izin dok. Sayang banget sih sebenarnya ini tinjauan pustaka kan bagus materinya. Kalau nggak ikut, menurut saya rugi sekali. Kalau saya dulu di ya stase luar kalau ada waktu ya ikut serta baiknya. Apalagi ini Zoom ya. Ya udah, dokter Isman ada nggak? Silakan bertanya dokter Isman. Ya dok, izin lagi di Oka dok. Ada tindakan dok? Atau dokter Iya, dok, Ahmad? masih ada. Boleh. Boleh dok, izin tadi bertanya mengenai ini dok. Menyambung pertanyaannya dokter Fariski Baskoro dok, sebenarnya tadi tentang SHH-nya dok, Sonic Hedgehog-nya itu masih belum clear tentang, atau masih belum jelas yang tentang makrofag dengan SHH-nya dok. Oke, dok. Baik, terima kasih kepada dokter Isman. Selanjutnya kepada dokter Verda, silakan menjawab dokter. Mungkin nanti di
diskusikan lebih lanjut aja Dokter Cahyo ya tentang SHH-nya ya Dok ya. Ya, Ya, boleh dok, silakan. ya. Iya, Dok. Oke, lanjut moderator. Baik, baik dokter, terima kasih dok. Mari kita lanjutkan ke eh, pembacaan ke komentator. Dengan komentator Dr. Farid Muaz kepada Dr. Farid dipersilakan dokter. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan penyajian tinjauan pustaka kedua Dr. Versa. Saya mengucapkan selamat atas presentasi tinjauan pustaka yang keduanya. Secara keseluruhan penyajian, baik dari penyampaian materi, sudah cukup baik. Slide PowerPoint juga sudah cukup baik. Tidak lebih dari 8 baris dan dilengkapi referensi di setiap slide-nya. Tulisannya kontras, namun warna slide-nya sebagian besar masih terlalu monoton. Terkait penulisan naskah tinjauan pustaka, ada beberapa yang dapat menjadi masukan atau perbaikan. Yang pertama, mengenai judul, Idiopathic Pulmonary Fibrosis atau IPF sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia karena sudah ada padanannya yaitu fibrosis paru idiopatik. Kemudian pada cover, penamaan UIN Syarif Hidayatullah harusnya ditambah kata Jakarta sesuai dengan penamaan resmi. Dan yang ketiga, kata Abran Repair juga sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia jika ada, karena ini masih istilah umum. Kemudian yang keempat, tidak ada penjelasan dari istilah Abran Repair secara umum pada naskah, padahal istilah tersebut menggunakan bahasa asing dan digunakan dalam judul TP. Yang kelima, ini banyak menggunakan kata asing yang semestinya bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga tidak dicetak miring, seperti kata repair, ya pada halaman 7, halaman 11, dan halaman 20. Kemudian kata basal cell dan club cell pada halaman 4, kata senescence dan repetitif pada halaman 7 dan 8, kata damage response dan cell cycle arrest pada halaman 8, kata single cell RNA sequencing dan kata intermediate pada halaman 9, kata stalled differentiatio pada halaman 10, growth factor pada halaman 11, kata FVC pada halaman 19, bisa diganti dengan KVP, dan kata-kata tadi sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian masih banyak istilah asing yang tidak dimiringkan, seperti kata senescence pada bagian abstrak, idiopathic pulmonary fibrosis, kemudian usual interstitial pneumonia, dan kata nodes pada bagian pendahuluan. Kemudian idiopathic pulmonary fibrosis pada judul subbab, kemudian senescence associated secretory phenotype pada halaman 7, kata senescence pada halaman 8, kata honeycombing pada halaman 9, kata self-perpetuating tissue resident alveolar macrophage, dan monocyte derived alveolar macrophages, dan high macrophage pada halaman 10, kemudian kata inflammasom pada halaman 11, kemudian kata alpha smooth muscle actin dan fibroblastic pada halaman 12, kemudian kata transforming growth factor beta dan proteasome pada halaman 13, kemudian kata single cell pada halaman 13 dan 14, kata fibroblastic foci niche dan self-sustaining pada halaman 14, kata crosstalk, niche, dan remodeling pada halaman 16, dan pada gambar 8, kemudian kata crosslinking pada halaman 17, kata yes associated protein, dan transcriptional coactivator, kemudian connective tissue growth factor, plasminogen activator inhibitor, focal adhesion, dan Abran pada halaman 17, kemudian mechanotargeted pada halaman 18, progressive pulmonary senescence dan Abran basal cell pada halaman 19, dan multiple node, kemudian precision medicine pada halaman 20, dan kata-kata tadi tidak dicetak miring. Kemudian masih banyak singkatan yang tidak dijelaskan kepanjangannya di awal, seperti pada singkatan IAP dan TAZ pada abstrak, MUC5B pada halaman 4, ESMAD, kemudian MAPK, MI3K, AKT, UNT pada halaman 13, kemudian SPARK,
JSB1 dan TPA pada halaman 14 dan lain sebagainya masih banyak lagi. Kemudian yang ke-8 ada penggunaan kata yang tidak baku seperti kronis, bukan kronik, kemudian prevalensi, kemudian bronchiolar, abran, patomekanisme pada pendahuluan, kemudian telomere pada halaman 3, familial pada halaman 4, sporadik pada halaman 5, mekanistik pada halaman 6 dan 8, kemudian bronchiolisasi pada halaman 9, remodeling pada halaman 10, homing pada halaman 11, microenvironment pada halaman 12, kemudian mekano penginderaan dan mekano inaktivasi pada halaman 9, itu bisa digunakan menggunakan istilah mekanisme, kemudian istilah paru-paru pada gambar 9 juga bisa diganti menjadi paru, dan kata pasca pada halaman 7 seharusnya diganti menjadi pasca. Kemudian yang ke-9, istilah jalan napas pada halaman 1 sebaiknya diganti saluran napas supaya konsisten dengan halaman 4. Dan yang ke-10, kata persen di halaman 3 dan 19 sebaiknya menggunakan simbol persen supaya konsisten dengan halaman lainnya yang menggunakan simbol. Kemudian penyebutan bilangan 3 sampai 5 atau sampai 9 tahun pada halaman 3 seharusnya konsisten menggunakan huruf seperti pada abstrak. Kemudian masih ada penggunaan bahasa asing di awal kalimat pada halaman 1, 2, 7, 14, 16, dan 20. Kemudian penempatan kata dikutip dari pada gambar itu posisinya salah, seharusnya ditempatkan di bawah keterangan gambar. Kemudian spasi antar paragraf pada bagian pendahuluan masih terlalu jauh. Kemudian spasi antar subjudul dan paragraf juga masih belum konsisten jaraknya. Kemudian jarak antara tabel dan paragraf juga terlalu jauh, sehingga seharusnya cukup dua spasi saja. Kemudian ada beberapa paragraf yang lebih dari 12 baris, yaitu pada halaman 2, halaman 7, halaman 10, halaman 11, halaman 13, halaman 17, dan halaman 18, dan ada yang sampai 15 baris dalam satu paragraf pada halaman 19. Kemudian yang terakhir, citasi nomor 7, buku murah ini perlu diteruskan juga halamannya, yaitu halaman 176. Kemudian citasi nomor 17 sebaiknya ditulis penulis utamanya, yaitu Parimon. Sekian komentar dan masukan dari saya sebagai komentator. Semoga dapat menjadi bahan perbaikan untuk tinjauan pustaka ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Faris Muaz atas komentarnya. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari narasumber ilmiah. Yang pertama itu adalah Dr. Novi. Kepada Dr. Novi, dipersilakan Dokter. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya ya? Terdengar, Ya. Dokter? Dengar, Dokter. Ya, jadi terima kasih kepada Dokter Versa yang telah menyajikan tinjauan pustaka pada hari ini dengan ya cukup baik dengan judul interaksi epitel imun fibroblast ya pada IPF dan bagaimana konsep cedera epitel yang terjadi dan aberran repair-nya. Jadi tadi Dr. Versa sudah menjelaskan dengan cukup baik bagaimana patogenesis dan ini dengan mengetahui tinjauan pustaka pada siang ini dengan memahami itu kita juga memahami kenapa pasien-pasien ini bagaimana mekanisme kerja dari pemberian antifibrotik yang sudah dipakai saat ini yaitu pirfenidone dan nintedanib ya. Jadi memang pada IPF itu sebagai kalau untuk IPF itu kan memang merupakan suatu penyakit paru intersisial fibrotik kronik yang progresif ditandai dengan adanya cedera berulang tadi sudah dijelaskan sama Dr. Versa ya pada epitel sel alveolusnya terutama pada alveolus epitel alveolus yang tipe 2 ya Dok ya. Ya, cedera ini terakibat dari ada tadi pajanan ya, baik agen non infeksi ataupun agen infeksi ya. Kalau paradigma yang lama memang dia menekankan pada proses
inflamasi ya sebagai mekanisme yang utamanya ya. Sementara sekarang ini yaitu lebih ke terjadi, kenapa ini penyakit terjadi, karena ada kegagalan dari proses perbaikan jaringan atau aberrant repair tadi ya setelah terjadi cedera epitel. Nah, cedera epitel tadi itu cedera epitel itu akan menyebabkan pelepasan berbagai mediator ya, mediator profibrotik ya tadi, salah satunya TGF beta. Oke, jadi itu yang perlu saya tekankan mengenai mekanisme dari IPF itu sendiri. Kenapa dia menjadi fibrosis ya. Kemudian di sini ada kata-kata aberrant repair ya dok ya. Nah itu untuk aberrant repair sendiri itu saya kembali ulang ya dok ya, itu sebenarnya merupakan proses perbaikan jaringan ya yang terjadi secara abnormal, jadi tidak terkontrol. Tadi kan dokter Versa tuh menjelaskan tuh ada gambar yang bagaimana paru sehat, terus cedera epitel, terus akhirnya jadi fibrosis. Nah disitulah. Nah jadi karena tidak ada perbaikan jaring normal sel sehat itu kan misalkan ada cedera ya dia melakukan proliferasi akhirnya terjadi resolusi akhirnya sehat. Tapi ini karena tidak ada keseimbangan tadi ya akhirnya menyebabkan tidak terjadi resolusi, akhirnya ibaratnya kalau ibarat gambarannya ya kalau misalkan di rumah gitu ya, rumah ada lemari yang rusak atau dinding gitu ya. Nah, itu atau ya rusak, nah itu diganti barang-barangnya gitu ya. Nah, kalau di IPF ini bukan diganti barang-barangnya, tapi dia tambal terus akhirnya jadinya terjadi kekakuan gitu. Ya, Dok ya. Kemudian terjadi tadi ada pertanyaan yang masih yang lain sih pendengar saya, Dokter Versa sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. Tadi terkait tadi sih yang mungkin yang masih ada 2 kali pertanyaan tentang SHH ya. Dari mana itu barang SHH ada? Ya jadi SHH itu di IPF ini merupakan jalur sebenarnya jalur ini sudah ada pada pengembangan paru ya. Tapi pada IPF dia mengalami reaktivasi secara patologis ya karena akibat dari cedera epitel alveolus itu tadi. Ya, bagaimana dia bisa teraktivasi karena cedera berulang tadi pada epitel alveolus itu menyebabkan peningkatan ekspresi dari protein SHH ini. Ya, jadi ini merupakan suatu protein sonic hedgehog ya, SHH itu. Ya, kemudian si protein ini akan berikatan dengan reseptor pada fibroblast. Ya. Nah, kemudian akibatnya akan mengaktifasi faktor-faktor transkripsi seperti di nukleus lah ya. Nah, akibat dari aktivasi ini akibatnya menyebabkan terjadi peningkatan ekspresi dari profibrotik ya. Otomatis dengan pengaktifan si jalur protein SH ini akan menyebabkan terjadi proliferasi fibroblast, kemudian akan berlanjutlah dari fibroblast menjadi miofibroblast, kemudian meningkatnya sintesis dari kolagen, deposisi matriks ekstraseluler, ya sampai akhirnya terbentuk fokus fibroblastik itu ya yang merupakan ciri dari IPF itu. Ya.
Jadi di Baik, si SHH ini eh iya dia juga memperkuat profibrotik TGF beta ya. Jadi terus-terusan akhirnya siklus fibrosis itu muter aja gitu. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan ya dok ya. Lebih lengkapnya bisa disampaikan oleh narasumber berikutnya kalau ada dokter Marsha. Atau ada lagi yang mau dipertanyakan? Sudah cukup dokter. Cukup jelas ya. Ya, bagaimana mekanisme kerja pirfenidon sama nintedanib itu tadi sudah disampaikan dokter Versa ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, boleh. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Nafi atas tambahannya. Selanjutnya mari kita dengarkan komentar dari PJ Ilmiah. Yang pertama yaitu kepada dokter Neni. Mohon izin kepada dokter Neni, mohon komentarnya dokter. Mohon izin kepada dokter Neni, mohon izin untuk komentar dan tambahannya dokter. Baik, selanjutnya kepada PJ Ilmiah kedua yaitu Dr. Cahyo, mohon izin arahan dan bimbingannya dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Dokter Neni, Dokter Harsa, dan Dokter Novi. Ya, terima kasih kepada Dokter Versa dan Dokter Rifki ya sebagai moderator dan Dokter Versa yang sebagai penyaji. Saya rasa cukup baik untuk penyampaiannya. Tapi ada beberapa PR dari saya. Tolong Dokter Versa itu diperbaiki makalahnya ya dok ya. Baik, Dokter baca lagi, dokter cari mana yang salah penulisannya. Kemudian dokter langsung perbaiki, kasih ke saya pagi ini ya dok. Besok pagi deh. Baik, dokter. Semuanya ya, secara detail dokter perbaiki. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu ya aturan baiknya tuh gimana ya. Baiknya kalau menurut saya, kalau memang ada waktu luang, teman-teman PPDS kalau bisa bergabung aja di ruang Zoom gitu, biar sama-sama belajar. Ini kasus yang disampaikan oleh Dokter Fensha ini, menurut saya ini kasus yang jarang terjadi. Saya aja masih banyak belajar terkait dengan IPF ini gitu, apalagi kalian yang notabene masih belajar, masih sebagai PPDS. Selama seminggu ini saya perhatikan ada beberapa yang nggak ikut serta dalam kegiatan ilmiah. Tapi ada juga yang ikutan terus-terusan, ada yang enggak. Ya, saya nggak tahu sih penyebabnya apa, mungkin lagi stase luar atau apa, saya juga nggak paham. Tapi kan ini Zoom ya, kalau bisa sih silahkan bergabung gitu. Kecuali kalau offline, kalau dulu saya offline PPDS ya stase luar ya kita nggak ikutan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian stase luar, kemudian ada Zoom seperti ini, bergabung saja. Tapi kalau ada kegiatan, misalnya lagi ada bimbingan, bilang aja, dok, saya maaf, saya lagi bimbingan, saya nggak bisa ikut serta, atau saya lagi di OK, dok, nggak ada masalah, gitu. Ya, saya pribadi sih pengennya PPDS itu ngerti dan paham terkait materi yang udah disampaikan oleh teman-temannya nih, yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya, gitu, ya. Balik lagi tuh, jadi teman-teman nggak cuma materi itu aja yang teman-teman tahu. Sebenarnya kasus paru tuh banyak dan luas ya dok ya. Jadi banyak yang perlu teman-teman pelajari. Ya dari saya cukup, silakan selanjutnya Dokter Laharsa. Terima kasih Dr. Cahyo atas komentar dan bimbingannya. Selanjutnya kepada Dr. Larsa, mohon arahan, bimbingan dan komentarnya dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Novi, Dokter Neni, Dokter Cahyo, dan teman-teman IGS-nya. Ya, kita tadi telah menyaksikan pembacaan dan penyajian tinjauan pustaka oleh Dokter Persya Safir Ramadan. Ya, tolong diperhatikan tadi ya dari korektor dan juga masukan dari Dokter Cahyo ya.
sebenarnya kan tinjauan pustaka itu bukan hanya milik bukan hanya milik penyaji ya, tetapi semua juga bertanggung jawab atas kelancaran dan juga berlangsungnya interaksi antara penyaji dan juga penyanggah ya. Dalam hal ini Dr. Versa dan para penyanggah ya. Nah, kemudian tolong dicermati ya, karena ini adalah tinjauan pustaka, maka sekali lagi saya tidak henti mengingatkan pemakaian bahasa yang standar dan baku itu harus dipakai ya. Kalaupun memang pakai istilah asing ya, dibuat dalam cetak miring seperti itu ya. Ya. Tapi kalau memang ada istilah yang di dalam bahasa Indonesia, cari yang di bahasa Indonesia, tidak yang di bahasa asing ya. Sekarang sudah ada istilah-istilah yang di dalam bahasa Indonesianya menggantikan posisi yang bahasa asing seperti itu ya. Nah, kemudian eh, ini penting ya saya sampaikan ya. Kalau penyaji siapapun itu ketika akan presentasi ya menyajikan materinya harus komunikasi yang intens dengan korektor ya seperti itu ya sampai tidak komunikasi dalam rentang jangka yang agak panjang ya jangan istilahnya adalah ujuk-ujuk ya. Jadi seperti dadakan ya perencanaannya dadakan hari min satu ya Hamin satu Hamin dua baru ngontak ya ke korektor ini buat siapa saja ya yaitu tidak dibenarkan sebenarnya ya karena lebih baik jauh-jauh hari dan justru yang lebih baik adalah Hamin 7. Kalau misalkan nanti ada koreksi dari narasumber ya misalkan ada tambahan diminta untuk menambahkan materi itu hanya menambahkan dari yang sudah ada tapi tidak melewati pakem atau patokan yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Eh, Kalau kita dari awal punya perencanaan yang matang ini apapun ya. Perencanaan yang matang itu kalau dibuat, direncanakan di awal, maka kerjaan kita juga akan lebih rapih dibanding dengan kita mengerjakannya dadakan seperti itu ya. Ya, jadi dicicil ya, jadi bukan tiba-tiba jadi kemudian langsung dipresentasikan besok. Ya, itu eh, siapapun itu tolong diperhatikan ya, karena penyajian tinjauan pustaka tidak hanya sekali lagi untuk penyaji, tapi juga semua ikut mendukung kelancaran acara penyajian tinjauan pustaka. Dari saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Larsa atas komentar dan tambahannya. Selanjutnya kepada Dokter Neni, mohon izin Dokter, apakah ada komentar dan tambahan Dokter? Baik, mungkin Dokter Neni belum hadir. Mohon izin Dokter Novi, Dokter Cahyo, dan Dokter Larsa, apakah tinjauan pustaka pada siang ini bisa saya akhiri Dokter? Ya boleh dok, diakhiri aja dok. Iya, dari saya juga cukup. Terserah Baik, dokter. terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin berterima kasih kepada para konsulen yang dan dokter pembimbing, yaitu Dokter Noviar Yusril, Dokter Marsha Iraditya Ais, dan sebagai dan Dokter Cahyo spesialis paru dan Dokter Larsa Madison MPH spesialis paru dan Dokter Eni Sabitri spesialis paru. Atas umpan balik dan masukannya, saya akan sedikit mengulas kegiatan ini hari ini yaitu IPF merupakan penyakit parfibrotik kronik progresif yang berawal dari cedera berulang pada epitel alveolar. Cedera ini menyebabkan proses perbaikan jaringan menjadi tidak normal sehingga mengaktifkan sel imun fibroblast yang akhirnya membentuk fibrosis berkelanjutan. Terapi yang ada saat ini hanya memperlambat progresi penyakit sehingga diperlukan strategi terapi baru yang lebih menargetkan penyebab utama fibrosis. Kita telah sampai pada akhir sesi ilmiah pada hari ini. Semoga kegiatan ilmiah ini dapat menambahkan keilmuan kita semua dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ilmiah hari ini dengan membaca doa. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanau fartuzku ilaina indah hajatina walatunsinahu ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya kami titipkan kepadamu
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, maka kembalilah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya. Dan janganlah Engkau buat kami lupa kepadanya, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kegiatan ilmiah pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan selama memandu kegiatan ilmiah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dokter Cahyo.